Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penaksiran hasil operasi hitung persen. Silahkan teman-teman pahami dulu tentang pembulatan sebelum kita belajar tentang penaksiran. Karena sebelum kita melakukan penaksiran, kita harus melakukan terlebih dahulu pembulatan terhadap bilangan-bilangan yang diketahui pada soal. Di sini ada contoh penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ya, pada tahun 2020 persentase siswa laki-laki SD plus Islamic Village adalah 58% dari 296 siswa. Kira-kira berapa jumlah siswa laki-laki SD plus Islamic Village pada tahun 2020? Jadi di sini ditanya jumlah siswa laki-laki SD plus Islamic Village dengan persentase yang sudah diketahui yaitu 58%. Jadi kira-kira berapa di sini? Nah, kalau ada pertanyaan kira-kira, kita di sini bisa melakukan penaksiran. Oke, langsung saja nanti soal yang tadi kita bahas di akhir nanti ya, teman-teman. Sekarang masuk pada penaksiran. Menaksir berarti memperkirakan. Tujuannya untuk mempermudah menghitung hasil operasi hitung. Jadi hasil dari penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Jadi kita mengira-ngira hasil yang mendekati dengan hasil yang sebenarnya. Makanya dalam penaksiran kita tidak menuliskan sama dengan, melainkan dengan kira-kira berapa nanti hasilnya, atau kurang lebih seperti itu ya. Penaksiran hasil operasi hitung persen berarti memperkirakan banyak objek dari persentase yang diketahui. Langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membulatkan. Jadi langkah-langkah untuk melakukan penaksiran yang pertama yang harus dilakukan yaitu membulatkan. Berapa persen pun jika perlu dibulatkan, maka kita bulatkan terlebih dahulu. Terus langkah kedua, mengoperasikan hasil dari pembulatan masing-masing bilangan. Jadi setelah dibulatkan satu persatu, semuanya sudah bulat, sudah mudah untuk kita operasikan, maka kita lakukan operasi hitung pada bilangan-bilangan tersebut. Aturan pembulatan persen ke puluhan terdekat. Dibulatkan ke bawah jika angka satuannya kurang dari 5, dibulatkan ke atas jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5. Kira-kira seperti itu ya untuk pembulatannya. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh soal biar kita lebih paham tentang penaksiran bentuk persen. Contoh soal yang pertama, taksirlah 28% dari 500. Nah, kira-kira nanti hasilnya berapa ya? Nah, karena perintahnya taksirlah, kita boleh bulatkan terlebih dahulu. Apa yang sudah diketahui. Di sini ada 28% dan 500. Baik, kita bulatkan terlebih dahulu yang 28%. 28 di sini angka satuannya 8. 8 lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, angka yang ada di depannya itu ditambah 1, yang asalnya 2 tadi menjadi 3. Nah, ini satuannya menjadi 0. Jadi sekarang kira-kira 30% dari 500. 500 karena ini sudah sudah bulat, sudah mudah untuk dioperasikan dengan 30%. Saya kira tidak perlu untuk dibulatkan lagi. Karena ini sudah tidak perlu dibulatkan ke puluhan karena sudah 0 satuannya. Jadi 500-nya tetap tidak perlu dibulatkan. Jadi kira-kira hasil dari pembulatannya seperti ini. 30% dari 500. Teman-teman, sudah kita ketahui bahwa persentase persen itu pecahan berpenyebut 100. Jadi kalau 30% berarti 30/100. Jadi ketika diubah ke bentuk perkalian, 30/100 dikali 500, hasilnya 150. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah perkalian kita melakukan coret-coret seperti ini ya teman. Nah, coret dengan yang ada di bawah. 30 dikali 5 hasilnya 150, seperti itu ya. Hal yang kedua, taksirlah 54% dari 400. 54%, nah kita bulatkan terlebih dahulu ke
ke puluhan terdekat. Perhatikan angka satuannya. Angka satuannya di sini 4. 4 lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka yang di depannya tetap, yaitu di sini 5, teman-teman. Nah, angka satuannya di sini menjadi 0 kalau sudah dibulatkan. Di sini jadi 50%. Jadi kira-kira di sini 50%. 50%, teman-teman. Untuk yang 400-nya di sini kita tidak perlu untuk membulatkan karena satuannya juga sudah 0. Maka kita langsung kalikan 400. Nah, dengan kita ubah persennya dulu ke bentuk pecahan per 100. Jadi 50/100 dikali 400. Untuk pembagian, jika yang di atas sama yang di bawah ini diikutin 0, maka kita bisa coret. Jika di bawah kita coret 0-nya 2, maka di atas kita coret 2 juga. Jadi di sini 0 yang dicoret sudah nggak ada ya. 0 yang dicoret sudah nggak ada. Jadi sekarang angka yang ada sekarang yang dioperasikan. Jadi sekarang 50 dikali 4. 50 dikali 4 sama dengan 200. Nah, jika teman-teman susah untuk mengalihkan 50 kali 4 karena terlalu gede, kita di sini kan 0 di akhirnya, 0-nya disimpan dulu. Jadi 5 kali 4 berapa? 5 kali 4 20. Di 20 di sini ada 0 sisa tadi yang disimpan, maka 0-nya ditaruh di sini di belakang. Nah, seperti itu untuk lebih cepatnya kita melakukan perkalian. Selanjutnya, taksirlah 72% dari 197. Kira-kira berapa hasilnya? Seperti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, kita harus bulatkan terlebih dahulu. Bisa ke puluhan terdekat atau ratusan terdekat. Nah, di sini untuk 72% kita bulatkan ke puluhan terdekat. Angka satuannya di sini 2. 2 lebih kecil dari 5. Karena lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka yang di depannya tetap tidak berubah, tidak bertambah. Nah, angka satuannya di sini menjadi 0. Jadi sekarang menjadi 70%. Di sini 197 kita bulatkan ya, teman-teman. Sini 7 lebih besar dari 5. Karena lebih besar dari 5, angka yang di depannya itu kita tambah 1. Jadi yang di depannya ada 19, sekarang menjadi, setelah ditambah 1 menjadi 20. Nah, satuannya ini menjadi 0. Jadi sekarang yang asalnya 197 sekarang menjadi 200. Jadi kira-kira di sini 70% dikali 200. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi bentuk pecahannya 70/100 dikali 200. Nah, di sini ada nolnya juga, kita boleh coret. Di bawah dicoret 2, di atas juga dicoret 2. Jadi sekarang sisanya 70 dikali 2. Di bawah tinggal 1 ya, karena apapun dibagi 1 itu tetap hasilnya, maka kita tidak perlu dioperasikan. 70 dikali 2, sekarang coba 7 kali 2 hasilnya berapa? Yaitu 14. Nah, sini ada 0, 1 kita simpan di belakangnya, jadi hasilnya 140. Seperti itu, teman-teman. Sekarang saya masuk lagi pada kasus yang di awal tadi, yaitu contoh penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kerjakan di sini. Pada tahun 2020, persentase siswa laki-laki SD plus Islamic Village adalah 58% dari 296 siswa. Kira-kira berapa jumlah siswa laki-laki SD plus Islamic Village pada tahun 2020? Nah, teman-teman, di sini sama sebenarnya langkah-langkahnya, cuma kalau soalnya dalam bentuk cerita seperti ini, kita harus ketahui dulu, kita harus tentukan dulu apa yang sudah diketahui. Di sini yang sudah diketahui yaitu persentase siswa laki-laki SD plus Islamic Village yaitu 58%. Terus yang seluruh siswanya 296 siswa. Nah, jadi di sini sudah jelas karena yang diketahui persentase sama jumlah siswa. Nah, setelah kita menentukan apa yang sudah diketahui, apa yang ditanya sekarang,
kira-kira berapa jumlah siswa laki-laki SD First Islamic Village pada tahun 2020. Jadi banyak siswanya berapa yang sudah diketahui persentasenya 58%. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, di sini kita tinggal operasikan. Kita langsung jawab di sini. Jawab. Nah, di sini ada 58% dari 296 siswa. Di 58% dari 296 siswa. Jadi di sini sama dengan, oke teman-teman, kita bulatkan terlebih dahulu ya, karena di sini kira-kira. Oke, 58% di sini kita bulatkan. 58 angka satuannya 8. 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, angka yang di depannya ditambah 1 menjadi 6. Nah, satuannya menjadi 0. Jadi di sini menjadi 60% sekarang. Terus yang kedua, 296 kita bulatkan juga karena di sini satuannya bukan 0. Di sini 6, satuannya 6 lebih besar dari 5. Maka angka yang di depannya kita tambah 1, yang di depannya 29, yang di depan 6-nya ya, yang di depannya 29 ditambah 1 menjadi 30. Dan satuannya menjadi 0 sehingga menjadi 300. Jadi kira-kira di sini kita tetap kira-kira ya, 60% dikali 300. Nah, hasilnya berapa? 60/100 dikali 300. Teman-teman, ini nolnya bisa dicoret ya. Saya coret 2 di bawah dan 2 di atas. Jadi sekarang 6 kali 3 hasilnya berapa? 6 kali 3. Di sini nolnya disimpan dulu ya, 1 ya. Jadi kita cari 6 kali 3 hasilnya 18. Dan setelah diketahui hasilnya 6 kali 3, nolnya baru diikutkan di belakangnya. Jadi hasilnya 180. Karena soalnya dalam bentuk cerita, kita jawabnya dalam bentuk kesimpulan. Di sini hasilnya 180 siswa. Jadi jawabannya seperti ini nanti kalau soal cerita. Jadi kira-kira siswa laki-laki sebanyak 180 siswa. Jadi kurang lebih jawabannya seperti ini nanti. Teman-teman, di sini ada latihan. Jika teman-teman ingin mencoba dari apa yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, silahkan teman-teman kerjakan. Dan ada refleksi, silahkan teman-teman jika berkenan menjawab, silahkan diisi di kolom komentar. Demikian pembahasan dari saya mengenai penaksiran hasil operasi hitung bentuk persen. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.